Semua orang punya waktu yang sama, yaitu 24 jam dalam sehari. Tapi, yang membedakan orang biasa dengan miliarder adalah cara mereka memanfaatkan waktu itu. Banyak miliarder dunia punya satu rahasia yang disebut 5-hour rules, alias aturan 5 jam. Apa itu? Sederhananya, mereka meluangkan minimal 1 jam sehari untuk belajar, bereksperimen, dan refleksi diri. Inilah rahasia yang digunakan oleh orang-orang seperti Elon Musk, Jack Ma, Bill Gates, bahkan Oprah Winfrey. Di video ini, aku akan tunjukkan bagaimana kamu juga bisa mengubah hari-hari yang kelihatannya sia-sia itu menjadi hari yang jauh lebih produktif menggunakan aturan ini. Kalau kamu menonton video ini sampai akhir, akan ada tantangan tahun baru kecil-kecilan yang seru banget buat kamu coba. Jadi, pastikan tonton video ini sampai selesai. Dulu, beberapa tahun lalu aku terjebak pada kehidupan sehari-hari yang biasa aja. Dan rupanya, banyak temanku juga mengalami hal yang sama. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Ketika pagi dimulai, bayangkan kamu bangun dari tidur, scrolling media sosial, dan tanpa sadar waktu sudah berlalu. Akhirnya, kamu buru-buru mandi untuk sarapan seadanya, lalu berangkat ke tempat kerja. Dari jam 9 pagi sampai ke jam 5 sore, kamu terjebak dalam mode kerja untuk bertahan hidup. Kalau punya kehidupan sosial, mungkin kamu nongkrong bareng teman setelah kerja. Pulangnya, lanjut lagi scrolling media sosial. Sambil Netflix and chill serial favorit kamu. Sampai tahu-tahu jam udah menunjukkan pukul 1 pagi. Besok paginya, diulangi lagi rutinitas yang sama. Apalagi kalau dulu kita semua lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Entah itu buat bekerja WFH atau sampai sekarang, mereka yang mengurus rumah tangga. Distraksi selalu jadi musuh utama di rumah. Dari video YouTube berjam-jam sampai banyak hal yang nggak jelas. Semuanya jadi terbiasa untuk bikin produktivitas kita menurun. Ternyata solusinya adalah aturan 5 jam ini. Karena rutinitas membosankan ini sebetulnya sangat mudah untuk diubah. Asalkan kamu tetap disiplin. Aturan 5 jam ini bakal bantu kamu memaksimalkan potensi dan energi hidup. Mari kita lihat gambaran waktu dalam 24 jam sehari. Misalnya, 8 jam untuk tidur, 8 jam dipakai untuk bekerja. Sisanya masih ada 8 jam waktu luang yang seringkali dihabiskan untuk hal-hal yang enggak produktif, kayak scrolling tanpa tujuan yang jelas. Dan berlaku juga bagi karyawan yang kerjanya shifting, bedanya cuma dibalik aja. Dengan 5-hour rule, kamu cuma perlu meluangkan 1 jam dari waktu luang itu setiap hari. 5 hari seminggu. Jam itu digunakan untuk 3 aktivitas utama, yaitu membaca, refleksi, dan bereksperimen. Aturannya sangat fleksibel. Kamu nggak perlu mengorbankan semua waktu yang seharusnya dibiarkan untuk bersantai. Intinya cuma nambah struktur kecil untuk memastikan 1 jam itu benar-benar terarah dan bermanfaat. Jadi, mari kita mulai. Sebelum kita lanjut, jangan lupa buat subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Terima kasih. Prinsip pertama, membaca. Jujur aja, kapan terakhir kali kamu membaca? Dan apa yang sebenarnya kamu baca? Kalau kebanyakan bacaanmu adalah novel fantasi dan komik, itu seru sih dan fine aja. Tapi itu nggak bikin kamu berada di game yang benar. Kalau aku ambil contoh dari beberapa orang luar negeri yang punya dampak dalam ekonomi global, yang bisa kita pakai untuk mewakili gambaran orang-orang kaya, seperti Mark Cuban dari serial TV Amerika, Shark Tank. Dia bisa membaca 1-3 jam sehari untuk mendalami industri mereka. Dan Elon Musk, dia bisa belajar bikin roket dengan membaca buku sains roket yang akhirnya melahirkan perusahaan SpaceX. Aku adalah salah satu bukti dari produk buku bacaan juga. Karena selain menambah ilmu, membaca rupanya bisa membuka wawasan baru tanpa perlu keluar ongkos besar atau pergi kemana-mana.
Cuma duduk manis diam aja, kita bisa mendapatkan perspektif dari orang-orang yang lebih kaya dan lebih jenius di bidangnya dalam cara mereka memandang dunia ini. Jack Ma, salah satu pendiri Alibaba pernah berkata bahwa membaca bisa memberi kamu keuntungan besar di awal-awal perjalanan menapaki kekayaan. Ini adalah sesuatu yang sering kali tidak dimiliki oleh rekan-rekanmu yang juga ingin kaya dan berhasil dalam hidup. Orang yang suka membaca biasanya lebih memahami strategi dan taktik dari berbagai industri. Yang menariknya lagi adalah bagaimana para tokoh besar ini memiliki disiplin diri untuk menyerap ratusan hingga ribuan halaman setiap harinya. Tapi kalau kamu belum tertarik buat melakukan yang bukan kamu banget, di era digital seperti ini ada jalan pintas yang bisa kita manfaatkan. Seperti mendengarkan podcast, buku audio, dan video-video YouTube asal yang edukatif dan mendidik. Keuntungan dari metode ini adalah kamu bisa mendengarkan sambil menjalani rutinitas sehari-hari, seperti masak atau mengerjakan pekerjaan lain. Selain itu, kita semua udah tahu kalau internet penuh dengan artikel panjang yang edukatif. Ada yang menghibur dan ada juga yang mencerahkan, yang jauh lebih mudah dicerna dibandingkan buku-buku tebal dan sedikit mahal. Kalau memungkinkan, kamu bisa selalu bawa satu buku, baik fisik atau e-book ketika berpergian. Misalnya, baca beberapa halaman saat lagi mengantri di dokter, atau saat perjalanan di stasiun menuju ke tempat kerja kamu. Daripada buang-buang waktu untuk scrolling di smartphone, ini bisa jadi pilihan yang jauh lebih produktif dan nggak akan kamu sesali. Kalau merasa sulit menyediakan waktu 1 jam penuh untuk membaca setiap hari, mulai aja dari 20 menit sampai 30 menit. Teknik Pomodoro juga bisa membantu. Karena teknik ini dirancang berdasarkan konsep bahwa sebagian besar orang bisa tetap fokus selama 25 menit dalam satu waktu. Prinsip kedua dari aturan 5 jam ini adalah refleksi diri. Meluangkan waktu untuk merenung dan berpikir sangatlah penting. Caranya bisa bermacam-macam. Menulis jurnal, meluangkan 10 menit untuk sekedar berpikir, atau bahkan berbicara dengan orang lain untuk membahas apa yang telah terjadi. Dengan merefleksikan hari-hari kita dan kesalahan yang kita buat, kita bisa mengubah kegagalan menjadi pelajaran berharga. Salah satu contoh nyata adalah Sarah Blakely, pendiri Spanx, yang setia menulis jurnal. Dalam sebuah unggahan Instagram, ia mengungkapkan bahwa sejak Spanx berdiri, dia selalu membawa notebook yang sama, jenis dan ukurannya, yang ia beli di toko obat. Dia punya rak yang penuh dengan notebook, berisi ide, tujuan, pemikiran, sketsa, catatan pertemuan, bahkan daftar orang yang ia temui. Menulis jurnal membantunya menghadapi berbagai aspek kehidupan dan bisnisnya, serta memastikan ia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Seperti yang dikatakan oleh pepatah, coba lagi, gagal lebih baik. Suatu kegagalan selalu membawa kita lebih dekat pada suatu keberhasilan. Fokus pada masa lalu memberikan peluang untuk belajar dari kesalahan, sekaligus menilai apa yang telah dilakukan dengan benar. Dengan begitu, kita bisa lebih siap mencapai tujuan dan memperbaiki hidup. Penelitian dari University of Texas yang dilakukan di tahun 2014 juga mendukung pernyataan ini. Mereka menemukan bahwa istirahat mental dan refleksi dapat meningkatkan pembelajaran. Dengan meluangkan waktu untuk refleksi, kamu bisa menyelaraskan tujuan dengan visi yang lebih jelas. Jika bingung memulainya, coba jadwalkan waktu refleksi. Tidak perlu berjam-jam, 15-20 menit setelah makan siang sudah cukup. Terutama karena saat itu kamu sedang melewati, fase kenyang bego pasca makan siang. Prinsip ketiga, eksperimen. Bagian terakhir dari aturan 5 jam adalah bereksperimen. Kenapa eksperimen itu penting? Karena eksperimen memberikan fakta, bukan asumsi atau opini. Melalui eksperimen, kamu bisa mengetahui apa yang benar-benar berhasil. Sebuah ide, sebaik apapun, gak ada gunanya kalau tidak dieksekusi di dunia nyata.
Setelah membaca dan merefleksikan, saatnya untuk bertindak. Jack Ma juga menyarankan agar kita menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari ke dalam situasi nyata. Misalnya, setelah membaca buku tentang kerjasama tim, kamu bisa mencoba menjadi sukarelawan dalam sebuah proyek gratis. Benefitnya ada ketika kamu mempraktikkan ilmu tersebut. Eksperimen seringkali membawa hasil yang luar biasa. Contohnya adalah Gmail dan AdSense. Google memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk bereksperimen dengan ide-ide baru melalui kebijakan 20% waktu. Kebijakan ini mengizinkan karyawan menggunakan 1 hari kerja setiap minggu untuk proyek sampingan atau belajar keterampilan baru. Hasilnya sudah jelas, produk inovatif yang sekarang kita gunakan setiap hari. Bahkan, tokoh sejarah seperti Benjamin Franklin sangat mengandalkan eksperimen. Meski banyak proyeknya yang gagal, ia tetap menjadi salah satu penemu dan pemikir paling berpengaruh di dunia. Di antara kesibukannya menjalankan percetakan, merancang sistem pos di Amerika Serikat, di sanalah juga ia mendirikan perpustakaan pertama dan mempelopori revolusi Amerika. Setelahnya, ia tetap menyisihkan waktu untuk menciptakan berbagai inovasi baru. Sampai hari ini, Franklin Institute di Philadelphia berdiri sebagai penghormatan terhadap inovasinya yang cerdas dan inspirasi bagi pikiran yang ingin tahu. Kegagalan dalam eksperimen justru membawa peluang baru muncul untuk dipelajari, mendapatkan umpan balik, dan memperbaiki langkah selanjutnya. Tidak perlu khawatir jika kamu merasa tidak punya banyak waktu untuk bereksperimen. Faktanya, eksperimen seringkali dilakukan melalui aktivitas yang sudah biasa kamu lakukan, yaitu dengan menyisihkan waktu 1 jam atau kurang untuk mencoba sesuatu yang baru. Kamu sudah menerapkan prinsip ini tanpa kamu sadari. Jadi, aplikasikan teori ini dalam dunia nyata. Jadikan aturan 5 jam ini sebagai panduan, bukan beban. Mulailah dengan membaca, lanjutkan dengan refleksi, dan akhiri dengan eksperimen. Langkah kecil ini bisa mengarah pada perubahan besar dalam hidupmu tahun ini. Bagaimana kalau kamu sekarang mencoba eksperimen kecilnya? Misalnya, terapkan satu ide baru dari buku atau teori yang sudah kamu baca, bahkan podcast yang kamu dengar hari ini. Contohnya, sekarang aku sedang menerapkan teori akumulasi. Konon, apapun yang kita tanam secara terus-menerus pada akhirnya akan tumbuh. Dan dengan begitu, aku sedang menyiapkan diriku untuk membuat video baru setiap harinya. Walaupun tidak setiap hari bisa aku posting, aku akan kembali lagi untuk melihat recapnya dalam tahun 2026. Dan siapa tahu, langkah kecil tahun ini menjadi awal dari momentum yang luar biasa untukmu di tahun-tahun berikutnya. Tunggu. Gimana video yang barusan kamu tonton? Menarik dan inspiratif ya. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena di samping kamu nih, sekarang ada video khusus buat kamu. Jangan lupa ditonton juga, karena nggak kalah menariknya. Terima kasih.